Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang moto dan kiasan dasar gerakan Pramuka. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahdilah Sanga. Yang kedua ada Wahyuni Tirtadewi, dan yang terakhir ada Nurul Afrika Aulia. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya mengenai moto gerakan Pramuka. Moto adalah sebuah semboyan yang diciptakan dalam usaha membangkitkan spirit kepada anggota dalam visi dan misi lembaga. Moto gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan Pramuka. Moto gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Manfaat moto gerakan Pramuka. Manfaat moto gerakan Pramuka terhadap jiwa anggota Pramuka antara lain: 1. Menanamkan rasa percaya diri. 2. Menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Siap mengamalkan satya dan dharma Pramuka. 4. Rasa bangga sebagai Pramuka. Dan yang terakhir, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Moto gerakan Pramuka wajib dihayati dan selalu diingat bagi anggota Pramuka dalam merealisasikan pengalaman satya dan dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan dalam satuan gerakan Pramuka, misalnya ambalan, di samping wajib menggunakan moto, gerakan Pramuka juga diperbolehkan membuat moto satuan di satuannya masing-masing. Yang selanjutnya, kiasan dasar. Kiasan dasar adalah gambaran atau keadaan yang mengkiaskan dan melatar belakangi suatu kegiatan melalui dasar-dasar pemikiran yang mendalam yang diambil dari nilai-nilai, budaya, dan bangsa dan perjuangan gerakan Pramuka Indonesia. Untuk melandasi dinamika kerja dan bergerak, gerakan Pramuka menggunakan romantika, kiasan dasar pembangunan. Sebab kiasan dasar kepanduan di Inggris seperti Mowgli, anak didikan rimba untuk siaga, memudayakan daerah baru untuk penggalang, dan kepahlawanan Sir George untuk penegak tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Norma-norma pengukur kiasan dasar haruslah: yang pertama, bersifat nasional Indonesia; yang kedua, berlaku untuk putra dan putri; yang ketiga, baru, tidak dipakai oleh organisasi kepanduan yang lain; yang keempat, dapat mendorong timbulnya cita-cita; yang kelima, romantis, tetapi logis dan tidak fantastis; yang keenam, elastis; yang ketujuh, menarik hati anak-anak atau pemuda; yang kedelapan, dinamis. Kiasan dasar romantika pembangunan ini diajukan dan disahkan secara aklamasi dalam musyawarah kerja Anpuda atau Andalan Pusat dan Daerah ke-1 di Bogor pada tanggal 1 sampai dengan 11 April 1962. Waktu kita membangun negara merdeka, kita harus ingat puncak-puncak perjuangan, yaitu tanggal 20 Mei 1908, kita mulai berjuang dengan cara baru, mulai mensiagakan rakyat. Tanggal 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda, kita menggalang persatuan. Dan tanggal 17 Agustus 1945, kita menegakkan kemerdekaan.
Menjadi manusia dan warga negara dari bangsa yang merdeka, setiap pemuda mendegani diri, sanggup berdiri di atas kaki sendiri untuk berkarya mengisi kemerdekaan. Semua itu untuk menjadi pembina bangsa. Itulah sebabnya istilah-istilah dalam pramuka meliputi siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Di tingkat kecakapan umumnya, diambil dari romantika membangun bangunan atau rumah. Yang pertama, untuk persiapan-persiapan kecil atau permulaan dari membangun sesuatu, perlu adanya pembantu-pembantu. Untuk kemudian bahan bangunan ditata dengan baik serta dijadikan penggalang penopang. Yang kedua, bahan-bahan untuk penopang tadi diramu atau dipilih, kemudian dirakit, diikat, dan diterapkan, barulah kini akan ditegakkan. Yang ketiga, untuk menegakkan bagian tersebut perlu bantara-bantara pembantu supaya pembangunan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah syarat-syarat kecakapan umum mengambil nama-nama dari proses pembangunan, yaitu pertama, siaga mula, siaga bantu, siaga tara. Yang kedua, penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan yang ketiga, penegak bantara dan penegak laksana. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan. Dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan dalam kegiatan. Kiasan dasar tidak hanya menarik, menantang dan merangsang, tetapi juga harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi anggota muda dan anggota dewasa. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan dalam kepramukaan untuk tiap-tiap golongan, serta merupakan proses metode kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan anggota muda dan anggota dewasa, tetapi memperkaya pengalaman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak mengerti atau kurang jelas, bisa langsung saja komentar di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.